saya Listiani Latifatul Alif dari kelas 5D NIM 1906411000121. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengolahan limbah cair tepung tapioka pada pabrik sosis dengan menggunakan teknik pengomposan. Nah, sebelum membahas materi apa saja yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, maka akan membahas sedikit mengenai latar belakang mengapa dilakukannya observasi terhadap pengolahan limbah di pabrik sosis ini. Kita akan membahas mengenai latar belakang. Limbah pada industri kecil akan dibuang secara langsung tanpa ada pengolahan terlebih dahulu. Hal ini akan berdampak pada lingkungan sekitar tempat industri tersebut. Salah satu faktor kerusakan lingkungan yaitu salah satunya karena adanya limbah yang berlebihan di lingkungan tersebut. Hal inilah yang mendasari pentingnya adanya pengolahan limbah. Nah, masyarakat khususnya pelaku industri di tengah masyarakat harusnya paham mengenai bagaimana cara mengelola limbah dengan baik dan benar, sehingga dapat dimanfaatkan dalam kebutuhan masyarakat pula. Teknik pengolahan limbah juga harus disesuaikan dengan skala industri tersebut. Pada umumnya, industri berskala kecil akan menggunakan alat dan bahan sederhana dalam pengolahan limbah yang dihasilkan. Teknik yang dapat digunakan dalam pengolahan limbah industri rumah tangga yaitu sangat beragam, bisa dengan menggunakan teknik aerob, anaerob, fitoremediasi, fermentasi, dan pengomposan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai tujuan dari dilakukannya pengolahan limbah. Tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui teknik pengelolaan limbah tepung tapioka dengan tepat. Tujuan yang kedua yaitu mengkaji pengolahan limbah yang ramah terhadap lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar teori. Dasar teori dilakukannya pengolahan limbah cair tepung tapioka pada pabrik sosis ini yaitu didasari pada jurnal yang diteliti oleh Rahmawati et al. Tahun 2017 pada halaman 24, yaitu yang berbunyi karakteristik limbah organik termasuk ke dalam limbah organik rumah tangga yaitu mengandung kadar air, karbohidrat, protein, dan lemak yang tinggi sehingga mudah mengalami proses pembukaan. Nah, salah satu limbah organik yaitu limbah tepung tapioka yang mana mudah mengalami pembusukan. Pembusukan atau proses pengomposan merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam pengolahan limbah organik. Proses pengomposan adalah proses penguraian materi organik yang kompleks secara biologis menjadi komponen yang lebih sederhana dan relatif stabil menyerupai humus, mempunyai reaksi biologis mikroorganisme secara aerob dan dalam kondisi terkendali. Proses pengomposan dianggap menjadi salah satu teknik terkendali yang bertujuan untuk konservasi lingkungan dan memberi nilai ekonomis bagi bahan yang dianggap sudah tidak ada nilainya lagi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi apa saja yang akan kita tampilkan, yaitu yang pertama identitas dari objek penelitian, yang kedua yaitu limbah, yang ketiga teknik pengolahan, dan yang keempat yaitu cara pengolahan. Kita akan membahas mengenai materi yang pertama yaitu identitas objek penelitian. Identitas yaitu dilakukan pada industri pabrik DCM dengan jenis industri kuliner dan produk yang dihasilkan yaitu berupa makanan ringan berupa sosis, nugget, dan lain-lain. Skala industri ini yaitu berskala kecil. Mengapa dikatakan skala kecil? Hal ini dikarenakan industrinya terletak di desa dan pabrik yang didirikan untuk masyarakat sekitar, yang berguna untuk mengurangi pengangguran dalam kawasan desa dan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat, sehingga pabrik ini dikatakan sebagai pabrik yang berskala kecil. Walaupun diperuntukkan dan berada di desa, dikatakan sebagai industri kecil pula, namun tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat luar desa yang berkeinginan untuk melamar kerja pada industri ini. Industri ini berada di Desa Porodeso, Kecamatan Sekarang, Kabupaten Lamongan. Nah, limbah yang dihasilkan dari kegiatan pabrik ini yaitu berupa limbah cair endapan tepung tapioka. Mengenai limbah yang dihasilkan oleh aktivitas pabrik, yaitu berupa limbah cair, kita akan membahas mengenai limbah cair pada materi berikutnya, yaitu mengenai limbah. Jenis limbah yang dihasilkan yaitu limbah yang dihasilkan berupa limbah cair dari tepung tapioka. Kemudian limbah cair itu disebut sebagai sisa dari aktivitas industri yang berupa zat cairan. Limbah
Apa itu limbah? Materi limbah yang akan kita bahas yaitu limbah yang dihasilkan oleh aktivitas industri. Limbah yang dihasilkan dari pengolahan industri makanan sosis yaitu berupa tepung tapioka. Karena adanya aktivitas proses pengolahan limbah, sehingga limbah ini berubah menjadi limbah cair. Karena limbah yang dihasilkan yaitu endapan tepung tapioka hasil dari proses industri. Limbah timbul karena akibat dari proses kerja dari suatu industri. Pada dasarnya akan langsung dibuang ke sungai atau aliran air yang tanpa adanya proses daur ulang terlebih dahulu. Limbah cair ini sangat berbahaya karena dapat mengganggu konsentrasi pH dari air bersih atau tempat yang dibuang, sehingga dilakukanlah proses pengolahan limbah. Nah, proses pengolahan limbah ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengomposan. Teknik pengomposan ini akan kita bahas lebih lanjut pada materi teknik pengolahan. Materi yang ketiga yaitu teknik pengolahan. Bagaimana cara mengolah limbah tersebut? Yaitu dengan menggunakan teknik pengomposan. Apa itu teknik pengomposan? Teknik pengomposan dikatakan sebagai proses penguraian materi organik yang kompleks secara biologis menjadi komponen yang lebih sederhana. Nah, mengapa dipilih teknik pengomposan sebagai teknik pengolahan limbah? Teknik ini dipilih karena kegunaan dari produk yang dihasilkan setelah diolah. Jadi, limbah yang sudah diolah ini nantinya akan digunakan sebagai pupuk ataupun pakan ternak, sehingga teknik pengomposan ini dianggap oleh industri sesuai dengan keadaan limbah tersebut. Teknik pengomposan ini dipilih karena karakteristik dari limbah organik termasuk ke dalam limbah organik rumah tangga, yaitu yang mengandung kadar air tinggi, karbohidrat, protein, serta lemak yang tinggi sehingga mudah mengalami proses membusukkan. Salah satu dari limbah organik yaitu limbah tepung tapioka, yang mana termasuk dalam salah satu limbah yang dihasilkan oleh pabrik yang kita teliti, sehingga mudah mengalami pembusukan. Jadi, teknik pengomposan ini dipilih untuk proses pengolahan limbah. Nah, pembusukan atau proses pengomposan ini merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam pengolahan limbah organik. Proses pengomposan adalah proses penguraian materi organik yang kompleks secara biologis menjadi komponen yang lebih sederhana dan relatif stabil menyerupai humus melalui reaksi biologis mikroorganisme secara aerob dalam kondisi yang terkendali. Nah, proses pengomposan dianggap menjadi salah satu teknik yang berkelanjutan yang bertujuan untuk konservasi lingkungan dan memberi nilai ekonomi bagi bahan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Nah, itu tadi adalah teknik yang akan digunakan dalam proses pengolahan limbah industri ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara pengolahan limbah. Sebelum kita membahas mengenai cara pengolahannya, maka kita akan mengenal alat dan bahan yang akan digunakan dalam pengolahan limbah tersebut. Nah, di sini alat dan bahan yang akan kita gunakan akan kita tampilkan dalam layar berikut. Materi yang ketiga yaitu pengolahan limbah. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pengolahan limbah ini yang pertama yaitu ember sebesar 15 kg sebanyak 1 buah. Yang kedua yaitu sekop sepit sebanyak 1 buah, pengaduk sebanyak 2 buah, tali rafia sepanjang 10 meter, dan ember berukuran 3,5 liter sebanyak 2 buah, dan karung sak sebanyak 1. Nah, apa saja bahan yang digunakan? Bahan yang digunakan yang pertama itu bahan pertama yang digunakan yang pertama yaitu limbah cairan endapan tepung tapioka itu sendiri. Yang kedua yaitu nutrisi yang terbuat dari fermentasi air kelapa, cucian beras, tetes tebu, dan juga jus nanas. Yang ketiga yaitu pupuk EM4. Yang kelima yaitu kotoran sapi, dan yang keenam yaitu kulit luar singkong. Nah, bagaimana prosedur yang dilakukan dalam pengolahan limbah? Yang pertama yaitu tentu saja menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua mengukur bahan dengan menggunakan alat ukur dan kemudian dimasukkan ke dalam ember kecil. Langkah ketiga yaitu memasukkan setiap bahan yang sudah diukur dengan ember kecil ke dalam ember yang besar. Yang keempat yaitu mengaduk semua bahan yang telah diukur hingga tercampur. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan 2 liter nutrisi E4. Prosedur selanjutnya yaitu jika masih tercium bau yang tidak sedap, maka dapat ditambahkan pupuk E4 secara bertahap, kemudian diaduk kembali hingga rata. Nah, setelah itu menutup ember besar dengan menggunakan karung sak dan kemudian diikat dengan menggunakan tali rafia hingga tidak tercium lagi bau yang menyengat. Kemudian
Diamkan kompos selama 1 hari 1 malam sebelum dipakai. Setelah prosedur dilakukan, maka pupuk dapat digunakan pada manfaatnya. Selanjutnya yaitu manfaat dari teknik pengomposan. Nah, tentu saja teknik pengomposan dipilih dalam proses pengolahan limbah memiliki manfaat, kelebihan, dan juga kekurangan. Di sini kita akan membahas manfaat dari teknik pengomposan terlebih dahulu. Manfaatnya yang pertama yaitu meningkatkan kandungan bahan dalam tanah. Kemudian yang kedua yaitu memperbaiki struktur tanah dan menjaga kualitas tanah. Kemudian meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air. Kita akan mengetahui kekurangan teknik pengomposan juga. Kekurangan dari teknik pengomposan yang pertama yaitu proses pengolahannya yang cukup lama. Kemudian yang kedua yaitu walaupun bermanfaat bagi tanah, namun kadar nutrisi dalam pupuk ini belum diketahui dengan jelas. Kemudian kekurangan yang selanjutnya yaitu bahan pengolahannya yang cukup sulit untuk didapatkan atau dicari. Kemudian selanjutnya yaitu membutuhkan ketelitian yang cukup tinggi dan bau yang cukup menyengat dari proses pengolahan. Nah, itu tadi adalah sedikit presentasi mengenai hasil observasi dari pengolahan limbah cair tepung tapioka pada pabrik sosis dengan menggunakan teknik pengomposan. Apabila ada salah kata dalam pengucapan dalam presentasi kali ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.